Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Kautsar LPPI rahimakumullah. Hari ini tanggal 10 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah, yang berarti kita umat Islam minggu besok akan merayakan perayaan besar, yaitu Isra Mi'raj, yang kita tahu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Waktu itu dalam sejarah diperselisihkan antara tahun 620 Masehi atau 621 Masehi. Dan kita tahu dari Isra Mi'raj itu hal yang sangat penting adalah bahwa Nabi kita mendapat perintah dari Allah untuk sholat 5 waktu sehari, yang kemudian menjadi kewajiban bagi kita sekalian. Oleh karena itu, menyongsong Isra Mi'raj, saya akan menyampaikan khutbah dengan topik menyongsong Isra Mi'raj, memikirkan kembali makna sholat kita. Hadirin, peristiwa Isra Mi'raj itu diabadikan di Quran dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, dialah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh berkah di sekitarnya, dalam rangka Allah memperlihatkan kekuasaannya. Dan Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Dalam diskursus intelektual sebetulnya banyak interpretasi tentang proses Isra Mi'raj tersebut. Misalnya, apakah yang dimaksud Masjidil Aqsa dalam ayat tadi itu adalah Masjid Aqsa yang ada di Palestina, atau masjid yang sangat jauh, Aqsa itu artinya sangat jauh, yang ada di Baitul Ma'mur. Dan banyak lagi kontroversi yang lain. Saya kira bukan waktunya khutbah Jumat ini untuk diisi dengan hal-hal seperti itu. Tetapi bagi teman-teman yang tertarik dan ingin terus memperluas dan memperdalam pemahaman Islam, saya kira ada baiknya untuk terus mengkaji, membaca kajian-kajian tentang Isra Mi'raj supaya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Nah, peristiwa Isra Mi'raj yang jelas di dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis Bukhari nomor 3207 dan hadis Muslim nomor 234, itu dijelaskan peristiwanya adalah ketika Nabi kita sedang berada di Masjidil Haram, tiba-tiba didekati oleh malaikat Jibril dengan buraq, dan kemudian Nabi mengalami pembedahan oleh Jibril, dan setelah itu Nabi diajak untuk terbang. Kita tahu menuju Palestina, tapi mampir dulu di Madinah dan kemudian mampir di Bukit Tursina, dan selanjutnya ke Baitul Maqdis di Palestina. Setelah itu Nabi bersama Jibril terbang ke langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam, dan seterusnya dengan nabi-nabi pada tingkat-tingkat langit dengan nabi yang berbeda, dan terakhir pada langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Dan setelah itu Nabi Muhammad diantar oleh Jibril ke Baitul Ma'mur namanya, suatu tempat yang sangat memukau Nabi, yang juga pernah memukau Nabi Adam dulu. Dan di Baitul Ma'mur Nabi sholat 2 rakaat. Setelah itu Nabi berangkat sendirian, tidak diantar oleh Jibril, ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah. Nah, disinilah, di Sidratul Muntaha inilah antara lain Nabi mendapat perintah sholat 5 waktu sehari. Nah, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk merenungi dan memikirkan kembali tentang sholat ini. Kita tahu secara fiqih, secara syariah, sholat itu sering diterjemahkan atau dimaknai dengan suatu
perbuatan dan ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan di dalamnya terdapat syarat-syarat rukun-rukunnya yang telah ditetapkan. Itu makna fiqih atau syariah dari sholat. Tentu saja kita tidak cukup memaknai sholat hanya sekedar tata cara seperti itu, dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Quran mengatakan tujuan sholat itu apa? Dalam surah Toha ayat 14, Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Kata Allah, inilah aku, Tuhanmu Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka lakukanlah sholat supaya engkau senantiasa ingat kepadaku. Jadi di sini Quran mengatakan tujuan sholat itu bukan hanya tata caranya, tetapi harus membawa kesadaran untuk kita senantiasa mengingat Allah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dan senantiasa merasa kebersamaan dengan Allah. Itu tujuan sholat yang dikemukakan dalam Quran. Kalau sholat ini kita lakukan dengan memenuhi tujuan tadi, maka sholat itulah yang akan tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita sholat jalan terus, tapi perbuatan keji dan atau munkar masih jalan terus, artinya sholat kita hanya memenuhi tata cara dari mulai takbir sampai salam, tapi belum mencapai tujuan. Nah, ini bagian yang terus kita harus perdalam. Ada makna hakikat dari sholat, yaitu dijelaskan dalam hadis. Ya, Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Mi'raj itu ya seperti Isra Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik dan menghadap. Menghadap siapa? Menghadap Allah. Kalau di kantor itu mirip seperti kita menghadap atasan kita, menghadap bos. Nah, ini sholat ini yang sedang kita hadapi tidak tanggung-tanggung, tapi Tuhan kita. Itulah sholat secara hakikat. Dalam pengertian lain, secara ma'rifat saya sebut, ya, yaitu kajian-kajian yang sering diangkat oleh para dalam kitab-kitab tasawuf, ya, tentang makna dari sholat itu sendiri. Dan bagian inilah yang saya pikir ingin kita perdalam di dalam khutbah ini, yaitu makna. Dengan begini insya Allah kita lebih mengenal sholat kita, lebih mendalami dan lebih merenungi sholat kita, yaitu berangkat dari makna sholat. Sholat itu artinya doa. Sholat sama dengan doa. Sholat bermakna doa, sama dengan selawat sebetulnya. Oleh karena itu di Mekah tuh ada masjid, ada bus namanya bus selawat. Bukan bus untuk kita baca selawat, itu pengertian selawat yang berbeda. Tapi bus untuk sholat, untuk doa, kira-kira begitu. Jadi sholat artinya doa. Nah, di dalam sholat yang perlu kita perdalam, perlu renungi, di bagian mana kita berdoa dalam sholat. Sholat itu adalah menghadap Allah dan berdoa, artinya kita meminta sesuatu. Ternyata dari 13 rukun sholat, dari mulai dengan berdiri tegak, ya jika mampu, dan seterusnya sampai salam, itu ada 13 rukun. 7 diantaranya adalah rukun perbuatan, jadi action gitu ya. 6 diantaranya adalah rukun qauli, rukun ucapan. Rukun ucapan itu seperti niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca selawat dan salam, dan membaca salam di penutup sholat. 6 rukun yang sifatnya qauli, sifatnya ucapan. Nah, dari 6 rukun ucapan itu, yang doa cuma 3 sebetulnya, yang rukun ya. Apa itu? Pertama, ucapan doa ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus. Itu pertama. Kedua adalah doa selawat dan salam kita ketika kita di tasyahud, duduk tasyahud. Dan yang ketiga adalah salam di penutup sholat ketika kita disunahkan menengok ke kanan dan ke kiri. Itu salam. Doa di luar itu seperti bacaan Rabbil firli warhamni dan seterusnya, itu adalah sunnah saja, bukan rukun. Jadi yang betul-betul tidak bisa kita tinggalkan itu adalah 3. Nah, dari 3 itu mana yang paling banyak kita ucapkan dalam sholat? Salam itu kita ucapkan hanya sekali di bagian penutup saja. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi itu kita ucapkan hanya pada rakaat kedua dan rakaat terakhir. Jadi hanya 2 kali maksimal kita baca dalam sholat. Bahkan kalau sholat subuh hanya 1 kali, karena
satu tasyahud saja. Nah, yang paling banyak kita baca dari 3 itu adalah ucapan ihdinas siratal mustaqim. Karena itu ada di tengah-tengah surah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah merupakan rukun qauli, rukun ucapan, dan itu harus dibaca setiap rakaat. Berarti kalau sholat wajib kita ada 17 rakaat, dalam sholat berarti kita 17 kali membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Nah, di bagian inilah yang perlu kita renungi pada kesempatan ini. Apa itu doa ihdinas siratal mustaqim yang paling banyak dirukunkan untuk kita baca, nggak bisa kita tinggal? Ihdinas siratal mustaqim tentu kita paham adalah permintaan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah untuk minta ditunjukkan jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ada berbagai interpretasi. Ada yang mengatakan jalan yang lurus itu adalah titian jembatan rambut di belah 7 yang menyeberangi neraka untuk kita lewati nanti. Kalau ini tafsir dari jalan lurus atau siratal mustaqim, itu berarti adanya nanti di akhirat, begitu ya. Padahal yang kita minta ini petunjuk jalan lurus ketika kita di dunia. Dan Quran mengatakan jalan yang lurus ini adanya di dunia. Dalam salah satu ayat Allah mengatakan, "Qul inna hadza sirati mustaqima." Katakanlah hai Muhammad, inilah dia siratal mustaqim yang dimaksud. Apa itu? Quran. Jadi siratal mustaqim itu adalah Quran sebetulnya. Dengan kata lain, Quran itu adalah semacam map ya, peta bagi kita untuk kalau kita ikuti berarti kita sedang menempuh jalan yang lurus, begitu. Saya lebih prefer dengan makna yang seperti ini. Quran itulah jalan yang lurus. Pertanyaan lebih lanjut, jalan yang lurus itu apa sebetulnya? Mari kita pahami secara ilmiah, secara matematik saja, bahwa yang disebut jalan lurus atau sama dengan garis lurus itu adalah garis yang menghubungkan 2 titik terdekat, atau garis terdekat terpendek yang menghubungkan 2 titik. Kalau dia melengkung, dia bukan jalan lurus, atau belok-belok berarti bukan jalan lurus. Berarti garis lurus atau jalan lurus adalah garis atau jalan terpendek yang menghubungkan 2 titik. Logik sekali. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita bicara minta kepada Allah garis lurus atau jalan lurus ini, apa yang kita maksud? Tentu harus ada 2 titik. Titik apa dengan titik apa yang sedang kita bicarakan kepada Allah? Jawabannya menurut saya adalah terkait dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu kita semua ini adalah berasal dari Allah dan kita sedang jalan pulang kepada Allah. Jadi 2 titik yang dimaksud itu adalah antara titik kita dengan titik Allah. Perjalanan pulang kita kepada Allah, karena kita semua sedang jalan pulang ini. Dan yang kita minta adalah jalan terpendek, bukan jalan tercepat ya. Kalau jalan tercepat artinya minta buru-buru mati. Jalan terpendek artinya mirip seperti kita minta dikirimi map ya, internet map gitu ya. Dari Allah, tolong Allah kirimkan internet aku dalam perjalanan pulang menuju engkau. Berikan aku jalan yang terpendek pulang kepadamu. Itulah yang dimaksud. Salah satu penafsiran yang saya suka karena sangat sofistik dan memberikan makna kuat bagi sholat kita, yang tujuannya adalah untuk mengingat kepada Allah. Jadi mengingat itu bukan hanya mengingat bahwa dengan kesadaran ketakutan kepada Allah, tapi berbarengan dengan takut kepada Allah harus disertai juga dengan kerinduan kepada Allah. Itulah mengingat. Aqimis sholah lidzikri, lakukan sholat supaya engkau mengingat aku. Mengingat untuk supaya kita taati, tapi mengingat juga untuk supaya kita rindukan. Itu yang paling tepat. Dan ini bagian daripada yang banyak diajarkan oleh tasawuf untuk bagaimana kita merindukan dan mencintai Allah. Nah, sebenarnya hadirin, kita ini manusia, siapapun kita, itu sebetulnya sedang mengalami kerinduan. Hidup ini adalah suatu proses homesick menurut saya. Kerinduan bagaimana? Kerinduan karena kita pernah berjumpa dengan Allah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa dulu sebelum kita lahir ke dunia, setiap kita, bukan hanya orang Islam saja, setiap manusia itu diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Kita ketemu dengan Allah, bahkan berdialog kita masing-masing. Sebelum itu ayat tadi mengatakan, dan ingatlah ketika Allah akan mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi orang tua mereka, Allah memanggil mereka dan ajak dialog pada mereka. Berarti kita pernah bertemu dengan Allah.
Dan Allah pada waktu itu mengatakan, apakah telah engkau saksikan bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Dan kita semua menjawab, bala syahidna. Betul, kami menyaksikan engkaulah Tuhan kami. Jadi kita pernah mengalami satu peristiwa yang super dahsyat, super memukau, di mana kita berjumpa dengan Tuhan kita, pencipta kita yang maha dahsyat, maha agung, maha kaya, maha perkasa, maha indah, dan segala maha-maha itu. Menurut para sufi dikatakan ini pasti peristiwa yang gak main-main, pasti peristiwa yang menggetarkan dan memukau sekali. Bayangkan kita ketemu dengan pencipta kita. Oleh karena itu, peristiwa ini pasti membekas dalam kehidupan kita ketika kita dilepas ke dunia. Memang pertanyaannya, kenapa kita tidak ingat ya? Kok kita tidak ingat peristiwa itu? Memang tidak kita ingat. Begitu banyak, jangankan peristiwa sebelum lahir, peristiwa balita kita saja, itu 99% kita tidak ingat peristiwanya. Tetapi para ahli psikologi mengatakan, orang itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman selama dia balita dan pranatalnya sebelum dia lahir. Oleh karena itu, dalam Islam kan dianjurkan ibu yang sedang hamil itu banyak-banyak menjaga sikap, banyak-banyak baca Quran supaya itu mendidik anaknya yang sedang dalam kandungan. Jadi proses belajar itu sebetulnya paling banyak menentukan hidup kita, membangun alam bawah sadar kita itu terjadi pada masa balita dan pranatal kita. Itulah yang saya mengatakan tertanam dalam alam bawah sadar kita tanpa kita sadari di otak kita, di akal kita, yaitu kesadaran bahwa sebetulnya kita rindu sekali dengan peristiwa dahsyat yang kita berjumpa dengan Allah. Yang Danah Johar dan Ramachandran, seorang ahli psikologi, mengatakan itu yang kemudian tertanam dalam diri manusia namanya God spot, titik Tuhan dalam setiap jiwa kita. Bahwa setiap orang itu punya titik Tuhan dalam jiwanya, yaitu kesadaran tentang ketuhanan, kerinduan dan sebagainya. Dan itulah yang sedang kita alami. Tidak kita ingat, tapi membentuk pola dan cara hidup kita, sehingga apa yang kita rasakan sebetulnya kita sedang mengalami kerinduan kepada Tuhan. Kita mengalami homesick. Dan kerinduan kepada sesuatu tempat kita berasal itu naluri manusia. Coba kita kerja seharian dari pagi sampai sore, itu pasti kangen ingin pulang ke rumah, ya, karena rumah tempat kita berasal. Jadi manusia selalu terbangun rasa rindu tempat dia berasal. Ketika kita merantau bertahun-tahun, pasti ada kerinduan ingin pulang kampung. Maka tradisi pulang kampung, pulang mudik, jangan salah, kita mengatakan itu tradisi Indonesia. Tidak. Seluruh dunia, semua manusia, ketika ada libur panjang, orang barat sekalipun, mereka akan pulang kampung juga. Kerinduan tempat dia berasal. Kita sering rindu kepada ibu bapak kita. Kenapa? Karena ibu bapak kita tempat kita berasal. Nah, kalau hal-hal yang duniawi itu saja membuat kita rindu ingin pulang, apalagi rindu kepada Tuhan yang pernah kita temui. Itulah kira-kira persoalannya. Jadi tanpa kita sadari sebetulnya hidup kita ini homesick, merindukan Tuhan. Cuma masalahnya Allah mengatakan dunia ini diciptakan penuh dengan permainan-permainan yang mendisorientasi kita. Ketika kita naik panggung di dunia, kira-kira kita mudah demam panggung. Tujuannya adalah misalnya kita naik panggung mau ikut musabaqah tilawatil Quran, sampai di panggung kita terpukau dengan panggung atau kita demam panggung. Itu yang terjadi. Maka yang terjadi pada diri kita semua adalah kita sebetulnya merindukan Tuhan. Tetapi ketika kita melihat kekayaan, kita menjadi terpukau pada kekayaan, tapi sebetulnya itu adalah alam bawah sadar kita sedang merindukan yang maha kaya, Al-Ghani, yaitu Allah. Ketika di dunia kita terpukau-pukau pada kekuasaan, maka sesungguhnya dalam alam bawah sadar kita yang kita rindukan adalah yang maha berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Malik. Ketika kita tergila-gila pada kecantikan, keindahan, maka sesungguhnya itu adalah manifestasi dari alam bawah sadar kita, bahwa kita sedang merindukan yang maha indah, Allah Al-Jamil. Itulah kira-kira hidup kita, mengalami homesick dan demam panggung. Nah, oleh karena itu, kita ketika akut mengalami peristiwa demam panggung seperti itu, kita menjadi lelah dan stres. Itulah yang membuat kita hidup stres dan lelah. Kita stres dalam hidup ini dan lelah hidup ini bukan karena kita tidak punya Tuhan, tapi Tuhan kita makin banyak. Itulah yang Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Perhatikan betapa banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya.
Jadi tahu hawa nafsu bisa menjadi ilah, harta bisa menjadi ilah, dan sebagainya bisa menjadi ilah, bisa menjadi Tuhan. Itulah yang sedang terjadi pada kita. Oleh karena itu, Islam datang kepada kita dengan satu ajaran yang menurut saya akurat dan meluruskan kembali disorientasi hidup kita, yaitu dengan ajaran sholat. Sampai 5 kali kita diwajibkan sehari, yaitu untuk mengembalikan orientasi kita kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Yaitu dengan cara kita dianjurkan, diperintahkan, diwajibkan, dirukunkan dalam sholat itu untuk membaca ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari. Kembali kita renungkan, ihdinas siratal mustaqim itu adalah permohonan untuk minta ditunjukkan jalan pulang yang terdekat kepada Allah. Ketika ini kita baca dengan khusyuk dalam sholat kita di bagian ini, dan kita siapkan sholat kita ini adalah sebagai cara untuk kita mengingat Allah, dan mengingat Allah itu membangun rasa takut dan rasa cinta dan rasa rindu kepada Allah, maka titik pusat sholat kita adalah berada di kalimat ihdinas siratal mustaqim. Pastikan dalam sholat kita ini kita khusyuk di bagian itu, bahwa yang sedang kita minta kepada Allah adalah jalan lurus pulang kepada Allah. Dengan demikian insya Allah akan terbangun rasa rindu. Jadi sholat yang membangun kerinduan dan kecintaan kepada Tuhan adalah sholat yang menyadari bahwa kita sedang menghadap Tuhan dan meminta dikirimi, maaf dalam bahasa sekarang seperti Google Map gitu ya, karena kita sedang perjalanan pulang, tolong kirimi ya Allah Google Map untuk aku tempuh jalan yang terdekat pulang kepadamu. Nah, mari kita bangun sholat kita mulai ke depan. Yuk kita bangun soal kesadaran bahwa sholat kita ini bukan hanya memenuhi fikih, mulai takbiratul ihram diakhiri dengan salam, itu terlalu fikih. Mari kita bangun kesadaran bahwa sholat adalah membangun kesadaran, kebersamaan dengan Tuhan. Dan kebersamaan dengan Tuhan itu membangun 2 hal, rasa takut tapi juga rasa cinta, rasa rindu. Dan itulah sebetulnya membangun orientasi yang baik di dalam cara hidup kita. Karena kita hidup seringkali mengalami disorientasi. Dengan demikian pelan-pelan sholat kita akan terus meningkat, mengalami added value yang semakin baik. Dengan demikian hubungan kita dengan Allah akan terus menjadi semakin mesra antara hubungan hamba dengan Tuhannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini singkat saja saya ingin menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu kita umat Islam bermula dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad memiliki kewajiban untuk sholat 5 waktu sehari. Sholat mempunyai berbagai makna, tapi yang harus kita renungkan dan perdalam pemaknaannya adalah sholat itu adalah membangun kesadaran kebersamaan dengan Tuhan, membangun rasa senantiasa diawasi oleh Allah, dan kesadaran kebersamaan dan mengingat Allah itu kita wujudkan dalam 2 hal, yaitu rasa takut kepada Allah dan kedua rasa cinta, rasa rindu. Nah, sholat yang 5 waktu itu tidak lain artinya adalah mi'raj kepada Allah. Kita sedang menghadap Allah, dan menghadap itu doa. Kita lakukan adalah doa, karena sholat artinya doa. Dan doa yang paling banyak kita baca dan merupakan rukun dalam sholat itu adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Itu adalah permohonan kita kepada Allah, minta dikirimi Google Map supaya kita bisa dituntun untuk pulang dengan jalan terdekat kepada Allah. Artinya kita tidak ingin muter-muter ke tempat lain, belok-belok ke tempat lain, karena kita sedang membangun kerinduan kita kepada Allah. Itulah kira-kira yang saya sampaikan ya. Ihdinas siratal mustaqim menjadi kunci penting dari sholat kita. Mudah-mudahan dengan demikian sholat kita terus makin lama makin baik, menjadi insan-insan kamil yang ibadah-ibadah ritual tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan fikih tata cara saja, tetapi membangun spiritualitas kita sehari-hari. Allahumma fir lil mu'minin